Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Eh, di malam ini, sebenarnya pengen nanya langsung, cuman dilihat postingan Bang Ringgi nih, tapi kayaknya enak aja dibikin live aja nih, biar teman-teman bisa, ada yang bisa diambil mungkin Oh ilmu-ilmunya gitu. 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 Gitu, Masya Ya, Allah, jadi Masya hari Allah. apa ya, hari awal bulan kalau nggak salah kan ke Bojong ya. Pak Ahmad Aris bilang, antum kenal di mana sama Ringgi katanya. Nggak antum sih. Dia bilang, Iya, oh iya, dia iya. itu kata dia, Kurang lebih seperti oh itu lah iya, tanyanya. iya. Dari mana kenal katanya? Oh, kirain masih seumuran, nyata senior. Iya kata dia sedikit Seumuran cerita katanya, anak, wah itu seumuran sama gimana? Mas Ahmad Haris. Oh, Seumuran sama Mas iya, Ahmad Kir- Haris. kirain ini masih selevel kita. Sama aja kali. Masya Allah. Iya, jadi dia bahas-bahas kan. Oh, dia bilang saya nggak suka katanya ada orang ngomong-ngomong riba tapi nggak keluar-keluar gitu kerja gitu masih di situ aja gini. Dia ini bagus dia benar-benar keluar habis itu dia bikin usaha sendiri gitu. Wah dia banggain habis itu. Iya, iya, iya. Masya Allah. Iya, iya. Eh, ya Ya gimana tuh mas Alhamdulillah sih ceritanya atas tuh? izin Allah ya bisa keluar. Ya gimana tuh ceritain lo. Anda lihat di LinkedIn, waduh luar biasa nih IT manager kan. Iya, Kaderullah sempat sempat dikasih amanah itu dari kantor ya karena dulunya sih termasuk pihak awal-awal yang ngebangun IT juga dulu waktu kantor lamanya itu masih kecil kan, masih belum sebesar sekarang itu IT isinya cuma 3 orang termasuk Ana gitu dan Ana yang megang khusus hardware, dua lainnya programmer. Seiring berkembang zaman, kaderullah makin berkembang juga divisi IT-nya ya diamanahi untuk megang IT operation gitu ya, IT operation. Jadi semua yang terkait jaringan server hardware lah, secara umum hardware Ana diamani itu karena salah satunya sih karena itu juga karena orang lama juga kali ya, gitu. Diamanahi seperti itu. Oh jadi Ya emang alhamdulillah sih dapat. dari merintis gitu ya dia di situ ya. Ya, Ana masuk situ tuh 2006 kalau nggak salah. 2006 Agustus. Iya. 2006 Agustus Lama-lama juga baru ya, berapa lulus tahun? kuliah. 11 tahun. Ya Iya, Allah. kurang lebih 11 Ya, tahun. kenapa tuh? Ya, kurang lebih Kenapa itu sayang banget itu kan udah 11 tahun udah jadi IT Operation Manager, sekarang malah jadi apa nih? CEO ya, founder. Sekarang malah jadi CEO. Tapi Chief Everything Officer sesuai judul ya. Masya Allah. Iya, kadang-kadang mau namain namain kita punya brand juga kadang apa namanya? Masa CEO tapi nggak ada anak buah gitu. Kayak itu lebih cocok ya, Iya. Chief Everything Officer. Ya, makanya sekarang mungkin banyak teman-teman nyebutnya bukan CEO tapi founder ya. Iya, Founder iya. Biar biar lebih aman. Biar punya warp juga lebih founder aman. kan. Oke. Masya Allah. Nanti teman-teman kalau mau tanya boleh ya sambil berjalan. Jadi ini sebenarnya kita Anda sendiri tertarik nih lihat postingan Antum nih punya apa ide punya perusahaan modal keluar 200.000 gitu. Daftar PT, wah, Masya Allah 50.000. Ini PT perorangan itu emang 50.000 tuh cuma daftarnya doang atau gimana Mas? Iya, sebetulnya awalnya sih kan ya balik lagi ya karena Ana ngebangunnya kan brand ya, bukan personal ringginya sebagai apa namanya freelancer, tapi berusaha ngebangun brand yang punya cita-cita juga nanti brand ini jadi satu perusahaan yang besar gitu ya. Eh, dan pada waktu dulu sih memang belum ada legalitas yang seperti PT perorangan ini, cuma ada PT yang konvensional yang pada umumnya kita kenal CV Iya. paling rendah gitu ya. CV yang Oh, paling jadi rendah. kalau Tapi saya urutan dia di bawah chef ini atau gimana? kalau bisa dibilang sih sebetulnya di bawah PT ya. Karena kan Oh, di bawah PT nggak dia. ada akta notaris. Oh, Kalau iya CV aja kan butuh akta notaris ya. Sedangkan ini PT Perorangan nggak butuh akta notaris. Tapi sebetulnya ini PT Perorangan itu bagian dari
apa namanya Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi salah Oh, satu program pemerintah juga gitu. Karena target awal jualannya IT Bro ini sesuai skill ya, skillannya kan karena pengalaman 11 tahun itu di bidang hardware, server dan jaringan, eh, ya jadi sebetulnya jualannya itu dan itu target marketnya kan sebetulnya korporasi ya. Cuma kadarullah korporasi tuh nggak semuanya bisa menerima apa ya dalam tanda kutip freelancer lah gitu ya, freelancer walaupun bawa brand gitu ya sebetulnya kan freelancer juga. Sempat kepikiran mau bikin perusahaan tapi kalau diinfoin ke teman-teman diinfoin dari teman-teman tuh CV mendingan nggak usah kalau bisa kalau ada rezekinya sekalian PT aja gitu. Kebetulan pas ada informasi tentang PT Perorangan banyak yang nyaranin juga coba dalemin lah PT Perorangan itu apa. Ternyata 50.000 itu ya beneran itu sampai keluar SK Kemenkumham oh terus serius apa bener itu namanya bener. NPWP perusahaannya sampai NPWP Oh gitu. perusahaan juga. Oh enggak, soalnya ada yang komen kemarin tuh di ada nggak ada nge-share tuh antum screenshot antum itu di share terus ada yang komen lagi gitu katanya itu cuma daftar doang kali gitu. Itu sampai selesai berarti. Jadi sebetulnya ini mirip apa namanya mirip dengan NIB ya. Kalau mungkin kalau udah ngurus NIB juga, NIB OSS itu kan secara gratis ya NIB itu ya. UKM bisa ngurus NIB secara gratis. Sebenarnya itu masih bisa terkait ke situ. Kalau PT Perorangan 50.000 itu sebetulnya untuk ngurus voucher pendaftarannya aja. Jadi kita beli voucher pendaftaran untuk melakukan permohonan pengajuan PT Perorangan gitu ya. Itu 50.000 itu beli itunya aja, beli vouchernya aja. Setelah beli voucher, semuanya ngurus mandiri di apa namanya di portalnya itu ptp.ahu.go.id. Itu semua diurus Online mandiri, tuh online ya. online semua. Jadi sebetulnya Oh. kalau misalkan kita memang niat mau pelajarin ya, terus apa namanya ngisi semua data dirinya sendiri gitu karena PT Perorangan kan informasi diri pribadi ya. Itu mungkin ya sekitar 3 jam udah jadi semua tuh. SK Oh. Kemenkumham, terus NPWP perusahaannya juga. Bahkan setelah itu juga ngurus ke KPP terdekat untuk cetak kartu NPWP juga bisa itu langsung. Kalau cetak kartu kan ke KPP itu gratis ya. Jadi kan biasanya kan kalau kerjasama dengan instansi apa namanya eh, satu badan kan biasanya kalau untuk legalitas itu salah satu yang perlu difoto itu foto NPWP ya gitu. Oh iya Ini iya. Anda sampai udah ada ini Apa tuh? Oh, show. uh, Mantap. NPWP-nya PT IT Bersolusi Indonesia. Jadi sampai benar-benar terbit NPWP perusahaan. Tapi Iya. memang syaratnya Em- sih itu kita kita perlu punya NPWP pribadi dulu yang aktif gitu ya. Dan Oh saran iya iya. juga SPT kita rajin tiap tiap ini ya. SPT kita Tiap rajin tahun. tiap tahun ngisi gitu. Iya, soalnya kalau misalkan ada yang kelewat SPT-nya kan ini kan nyambung ke NPWP pribadi. Nanti akan diusut nanti sama pihak pajak kan Iya. salah satu konsekuensinya kita punya badan usaha itu pajak ya, pengurusan perpajakan gitu. Ada cerita dulu dia jago banget ya. Dia masuk ke apa bikin website sistem gitu, masuk ke Pizza Hut gitu. Ada yang cerita, tapi Ya. Pizza Hut nggak mau gitu. Tolong dibikinin dulu badan hukumnya gitu. Walaupun dia udah jago banget, nggak mau dia di Pizza Hut-nya. Nanti mungkin Mhm. kalau ada masalah hukum atau gimana kan ngesunya kemana gitu. Iya, sebenarnya kalau misalkan masuk ke perusahaan juga itu sebenarnya kebijakan dari masing-masing perusahaan ya. Karena saya juga udah kerjasama dengan beberapa perusahaan juga nggak bawa badan juga nggak masalah gitu badan usaha gitu ya. Karena memang yang saya jual jasa bukan barang sih. Kalau yang jual jasa nantinya kita kena PPh satu kalau nggak salah. Artinya pajak atas jasa ya. Itu sekitar dua Itu berapa persen ya? dari nilai invoice. Ya, Itu kayak kayak zakatnya kan, kayak zakat 2,5% nih. Iya, nilainya iya, 2% sih iya itu soalnya PPh satu. iya kalau kalau nggak salah freelance itu kan sempat rame kan freelance itu apa pajaknya itu 50%. Ternyata 50% itu 50% dari gaji karyawan tetap gitu kan. Misalnya karyawan tetap 5% ya dia setengahnya gitu 2,5%. Jadi nah ada kerjasama dengan Cakap gitu kan. Dia benar-benar resmi itu Ya, ya. perjanjiannya.
Itu setiap Ya, ya. setiap ada pembayaran masuk, kita kirim invoice pasti dipotong sama mereka 2,5% gitu. Nanti di store ke pajak langsung itu. Nah, ya, itu yang perlu kita punya juga tuh apa namanya bukti potongnya untuk pada saat kita setor SPT itu akan biar ada lawannya lah gitu ya. Pihak sana motong, pihak kita yang dipotong juga perlu nerbitkan gitu sih. Perlu melaporkan lah gitu. Itu yang salah satu hal yang kita perlu apa ya? Rajin untuk update SPT ya. Jadi bukti-bukti potong itu perlu diambil juga gitu. Oke. Dan nanya nih, modalnya berapa nih minimal katanya? Ya, sebetulnya ini yang salah satu kemudahannya juga ya PT Perorangan itu. Eh, Salah satu stepnya itu yang diminta pada saat kita bikin PT Perorangan memang masukin modal store ya. Modal store seperti umumnya kita bikin CV atau PT gitu. Cuma PT Perorangan ini minim banget sih. Karena waktu itu masukin di atas 5 lah gitu ya, di atas 5 nilainya, di atas 5 juta itu bisa lolos. Cuma Anda nggak tahu deh, belum sempat baca sih aturannya, tapi di atas 5 lolos. Ada yang infoin juga minimal 1 juta itu udah bisa sih. Modal setor minimal 1 juta Jadi udah cuman bisa bikin. sekedar formalitas gitu ya sebenarnya ya. Kalau PT kan, aduh. Ya kalau PT juga sebetulnya kan banyak yang mainin ya. Misalkan modal di Iya, iya, iya. store katakanlah 200 juta, tapi habis itu uangnya ditarik lagi bikin PT baru lagi dengan uang yang sama gitu kan ya. Gitu. Iya, ada teman dia bikin katanya dia punya sekarang dulu pertama belum punya bahan hukum habis itu CV kan. Ya, Anak tanya kenapa kenapa nggak PT aja gitu. Cuma gampang katanya, betul punya duitnya dulu katanya. Tinggal daftar doang gitu. iya betul. Betul betul. Betul. Terus Kemudahannya sih kalau PT ini bang Perorangan Kak, modal modal awalnya kecil sih. Salah satu kemudahannya gitu. iya. Terus jadi berarti kalau ada ANPWP gitu, setiap ada proyek kena berapa tuh? Nah, itu juga penting juga ya pada saat kita memutuskan untuk bikin PT perorangan, perlu ada yang tadi ya konsekuensinya rajin update input masalah perpajakan ya, pelaporan pajak. Jadi Anda juga sempat nanya-nanya ke KPP Pratama waktu mau cetak ini ya, cetak apa namanya kartu NPWP itu, sekalian tanya kewajiban PT perorangan itu seperti apa sih? Jadi selama 3 tahun pertama itu omset per bulan kena pajaknya 0,5% gitu. 0,5% 0,5 dari tuh. omset Ya, 0,5. jadi bruto ya berarti ya. Bruto ya. Jadi nilai invoice-nya Iya berapa itu bruto. yang dikalikan 0,5% gitu. Sama seperti Atau ini sih, sama nanti seperti PT dan CV pada umumnya. Iya, kalau PT Perorangan itu kita sebagai apa namanya yang dapat omsetnya dikenakan 0,5% gitu. Kalau oh misalkan yang iya. 1%, Nana kurang paham sih masalah perpajakannya itu seperti apa ya. 1% itu pajak Mumet ya. apa perlu ditanya juga sih. Iya, pokoknya kalau untuk urusan pajak Iya. Nana juga nggak ngerti sih. Cuma yang Nana ketahui PT Perorangan itu 0,5% dari total invoice per bulan, Ya, total omset. ya pokoknya intinya jangan segan-segan nanya ya kalau udah punya badan hukum repot Iya, urusannya kalau kesangkut. iya betul. Nah ini juga maksudnya inti yang mau disampaikan waktu posting kemarin ya. Posting kemarin ide Iya. punya usaha modal 200.000 ya. Jadi 50.000 Iya. buat bikin PT, 150 buat beli domain, sisanya pakai yang gratisan gitu ya. Udah punya dia satu perusahaan Iya. gitu ya. Gitu. Iya. Nah Ini sebenarnya luar biasa nih karena idenya sih, ide yang mau disampaikan sebetulnya gini, kalau kita punya udah niat untuk bikin satu usaha ya, bikin satu usaha selama konsepnya udah jelas, langsung jalanin aja gitu. Karena nanti rintangan-rintangan di jalan juga kita akan hadapin, kita coba perbaikin sendiri. Jangan sampai kita kekhawatiran-kekhawatiran itu membuat kita apa namanya nggak gerak-gerak, takut ini takut itu padahal belum kejadian gitu ya. iya. Sederhananya bikin Iya. satu badan usaha aja cuma butuh modal 200.000, apalagi yang kita nggak perlu sampai badan usaha gitu sih. Langsung Kalau jalanin kalau aja. domain ini harus, Pak. Bang atau Mas nih. Domain ini harus Bebas juga. ini. Jadi domain Kalau ini kan kemarin itu bikin posting yang 50.000 PT Perorangan, 150.000 domain.com ya.
Karena Iya, iya. di sini Ana coba ngonsepin satu perusahaan yang dalam tanda kutip sudah profesional gitu. Makanya di situ daftar PT cuma 50.000, langsung nanti kita proposal ke apa calon klien ya atas nama PT-nya. Ya PT IT Bro Solusi Indonesia itu kan kelihatan oh udah PT nih. Pas dilihat websitenya misalkan domain.com itu juga udah profesional karena itu domain.com itu domain profesional termurah gitu ya. .com itu domain profesional termurah. Kalau misalkan nggak mau pakai domain juga websitenya sebetulnya nggak masalah karena apa namanya nggak pakai domain pun, tapi itu akan lebih terlihat profesional sih. Karena kan kita udah ngaku Iya, sebagai PT, masa nggak punya website gitu ya. Websitenya pakai iya. domain yang murah kayak .my.id atau pakai .cc, PT cc masih IT ada gak ya? Bro .wordpress.com kan itu kurang profesional gitu ya. CC masih ada kan sih? Dulu CC gratis kan ya? .cc apa ya zaman dulu itu? Iya, ya Kalau gitu. Cuma itu kurang terlihat profesional sih. Gitu. Kalau iya, iya. domain profesional itu kan .com, .id, .co atau .co.id gitu ya. Cuma di antara yang domain profesional itu paling murah sih .com sih. Hosting ini gratis setahun masih masih berlaku nih Bang di pangeran .co.id. Nah, itu juga sebetulnya Anda pas kebetulan nemu itu lagi ikut itu postingan lama sebetulnya maksudnya di salah satu grup Anda kan ikut grup WordPress Indonesia ya. Jadi ada teman salah satu grup WordPress Indonesia ingin mendukung orang yang pengen punya website WordPress tapi belum ada modal untuk hosting. Jadi dia bikin itu pangeran.co.id. Cuma denger dari temen yang coba submit itu ada proses verifikasinya juga. Tapi yang maksudnya mau disampaikan di sini tuh ada loh apa namanya tempat buat hosting yang gratis gitu, yang bisa kita nanam domain sendiri, insya Allah ada gitu. Iya, kalau sekarang kalaupun nggak gratis, biasanya tahun pertama itu banyak bonusnya kan. Iya, iya, Misalnya cuman apa ya, yang biasa temuin tuh dia bayar hosting aja atau nanti domainnya gratis gitu kan, .com gitu kan. iya itu juga bisa, itu juga bisa. Cuma biasanya itu perlu apa namanya, perlu paket tertentu, misalkan paket yang nilainya sekian, terus ada apa namanya langsung langganan 1 tahun, biasanya seperti itu sih, ada juga seperti itu. Tapi opsinya sih banyak sih sebetulnya untuk mencapai Iya, gratisan gitu. langsung kece tuh websitenya atau gimana? Asal ada dulu aja. Iya, yang penting ada dulu aja kan. Anda juga sampaikan di situ bisa pasang WordPress apa websitenya berbasis WordPress, terus pakai Elementor yang mudah drag and drop, belajar aja di YouTube. Karena setahu Anda sih pengalaman Anda pribadi ya menggunakan WordPress dan Elementor itu learning curve-nya paling mudah sih. Jadi buat kita belajar yang nggak ngerti coding gitu ya, buat yang nggak ngerti coding itu paling mudah untuk Ana sendiri sampai sekarang nggak ngerti coding ya, walaupun sebetulnya jualannya ada salah satunya Masa? bikin aplikasi juga. Kalian nggak ngerti coding yang balik lagi kan skill Oh asli Ana jadi tuh seputar jaringan, hardware, seputar hardware. server gitu, hardware. Jadi Ana nggak ngerti Oh coding, tapi iya. proyek proyek bikin aplikasi udah ada. Oh, lempar aja ya, gampang. Iya lempar aja kan CEO pokoknya tugasnya siapa yang bisa ngerjain nih kerjain biaya berapa ya Iya. tinggal kita ambil margin Wow, yang kalau penting kita kan uh, dilempar di mana ya, Bang? Di grup Facebook atau di mana biasanya? Atau ada teman aja gitu? ya kaderullah sih karena apa namanya background IT jadi punya teman-teman di lingkungan IT-nya lumayan luas gitu ya termasuk Antum kan salah satunya nih. Masih. Jadi apa Jadi namanya relasi bisa lah lagi, tahu wah relasi. ini ya dari relasi wah ini beliau bisa bikin lihat portofolio juga bagus ya udah kita lempar ke sini banyak sih banyak partner-partner untuk ngerjain apa namanya proyek-proyek IT bro udah banyak alhamdulillah. Masya Allah. Eh iya sih, kalau mau dilihat juga, kalau mungkin teman-teman yang lagi nonton, eh banyak perusahaan-perusahaan gede itu malah, aduh kalau buka websitenya itu hancur banget. Kadang nggak responsif lah, Iya kadang apa. Tapi iya mereka betul asal iya punya iya aja, asal punya. Jadi kalau orang lihat websitenya, yang penting ada nomor telepon, ada nomor WA, ya langsung aja gitu kan. Biasanya kayak gitu kan iya lah. iya Nggak, mereka iya kadang yang nggak, penting aduh nggak. informasinya tersampaikan dulu. Iya, walaupun kontennya mungkin nggak, kadang-kadang masih kontennya konten apa, ada watermarknya lah, udah parah banget itu. Iya iya. Nah, sebetulnya Terus itu kalau gimana?
salah satu yang kita incer juga ya sebagai web designer ya, kita incer misalkan ada nemu website yang kontennya kurang rapi gitu ya, kita ini aja langsung ajuin apa namanya, ajuin proposal mau untuk redesign websitenya. Banyak juga yang seperti itu sih. Itu pakai Zoho ini, banyak yang nggak tahu nih, ini Zoho ini keren banget ya kan, ada aplikasi yang pernah pertama kenal itu, dia aplikasi dia buat nyaingin Evernote ya kalau nggak salah ya, dia bikin Ya, salah satunya itu. iya, bikin aplikasi Note tuh. Mereka kayak klaim sekali, klaim kita ini perusahaan, bukan perusahaan startup, kita ini perusahaan untung gitu. Jadi kita udah punya Iya, produk lain yang laku keras, jadi ini ya udahlah gitu kan, biar aja. Nah, abang manfaatin berarti untuk apa, Zoho Mail ini. iya. Berapa Sebenarnya giga itu bang? ya untuk Zoho itu kan toolsnya banyak banget Zoho tuh. Cuma yang fokus di sini kan mau posti apa namanya, manfaatkan Zoho Mail yang gratis gitu ya. Jadi kita bisa dapat email dengan domain kita sendiri, misalkan email ringgi@itbro.id gitu ya. Tapi pakai fitur yang profesional yang pakai Zoho itu. Fiturnya profesional, mirip kayak inilah, mirip kayak Gmail juga. Itu kalau yang free-nya itu gratis untuk 5 akun dan masing-masing akun 5 giga. Itu insya Masya Allah Allah, cukup banget mantap sih. ya. Iya. Iya, insya Allah cukup. Sampai Itu sekarang masih pakai memang, itu. oh masih pakai. Jadi memang ditanam, di apa ya, ditanam atau nanti di forward ke Gmail bang, itu yang di Zoho itu. Itu di servernya Zoho sendiri sih. Di servernya Zoho sendiri nanti Oh, kita dipandu untuk ngisinya ini apa namanya, ngisi setting bagian ini, setting bagian itu, nanti kita dipandu, nanti kita akan kopas saja kode-kodenya itu untuk setting, kita kopas ke settingan domainnya gitu sih. oh, tapi aman ya itu apa, spam gitu kalau Insya di Allah aman Smart sejauh Mail ini. kan. Ya, sejauh ini aman insya Allah. Karena kirim-kirim ke email yang domainnya pakai Gmail, kirim ke apa namanya, yang domain perusahaan juga itu, alhamdulillah sih belum pernah masuk spam sih gitu. Karena emang Wah keren. mereka punya layanan, ya karena memang mereka punya layanan email server yang profesional. Cuma yang versi gratisnya memiliki keterbatasan tadi, cuma 5 akun. Ya menurut Ana sih untuk 5 pemula ya akun kita udah 5 akun mantap ya. cukup banget. Anda Ih, juga cuma orangnya punya masa, dua akun oh pribadi, iya. Ringgi IT Bro sama admin IT Bro gitu untuk penagihan admin. Iya, ada di kantor itu kan, eh apa, investornya itu kan, investor sama foundernya itu ada membawahi beberapa brand gitu kan. Nah, salah satu brandnya Ya, itu bisa dibilang kayak cuman 3 orang kayaknya. Jadi CEO, CEO beneran gitu kan, CEO beneran, habis itu sales sama ya, akun eksekutif gitu. Ya, mereka kadang kerja cuma nongkrong, rokok gitu kan, tapi jualannya mantap gitu. Nah, tapi dianggap apa, klien itu wah udah punya website, punya apa, punya iya, email iya, sendiri gitu kan. Katanya pro banget gitu. Padahal nggak gitu iya. juga kan. Makanya, iya, website dan email atas nama domain itu juga bisa ngelihat bahwa kita profesional banget gitu ya. Walaupun sebetulnya isinya cuma 1 orang atau 3 orang tadi ya, Iya, gitu sih. iya, iya. Ini sebenarnya ada pertanyaan penting juga nih, ada yang nanya dari akun Mona Noni ini ya. Apakah perlu langsung mendaftarkan brand kita di Haki ini ya? Ini sebenarnya Oh kemarin iya, iya, sempat iya. bahas Kelewat tadi. bareng bareng temen juga nih. Apakah perlu brand kita daftar di Haki? Nah, itu salah satu yang penting juga ya. Kalau misalkan ada dananya, kalau nggak salah kan daftar di Haki antara 3 sampai 5 juta gitu. Kalau memang kita niat mau besar dan apa namanya, besar dan ingin apa namanya, ingin bertahan lama gitu ya, dan niatnya besar itu, dan minim brand kita nggak dicuri lah, merek kita nggak dicuri, itu bagusnya sih daftar di Haki memang gitu. Daftar di Haki misalkan Baba Ibnu atau apa namanya, Baba Ibnu Studio ya, atau IT.id didaftarkan ke Haki gitu ya. Karena di negara Indonesia kan Haki itu melindungi ini ya, melindungi brand gitu ya. Tapi kalau saat ini belum ada dananya dan masih baru merintis ya nggak, juga nggak masalah gitu. Tapi kalau memang niat mau besar dan kira-kira dananya ada dan ingin daftarkan ke Haki, itu bagus banget gitu.
Karena kemarin kan sempat ada yang kasus PS Store sama PS Glow sama MS Glow itu ya, sempat rame tuh. Akhirnya Iya, iya. MS Glow kalah. Karena apa? Wah, Karena MS Glow kalah itu bang. terdaftarnya di kalah karena MS Glow terdaftar di kategori apa ya, lupa Ana juga. Pokoknya nggak terkait Oh ke iya. kosmetik lah gitu. Oh jadi ada kayak kayak semacam kategori kita pilih gitu kan. Kalau bisa sebanyak mungkin gitu kan. Iya, iya Iya, betul. dia salah gitu, Jadi salah pilih dia. kalau bisa nggak tahu karena mungkin awalnya MS Glow itu didaftarkan untuk produk yang lainnya. Nggak tahu perkembangannya seperti apa. Akhirnya sekarang besarnya kan di produk kosmetik. Nah, PS Store, PS Glow itu mendaftarkan diri sebagai produk kosmetik dan ya ketika digugat karena ngaku-ngaku mirip dengan MS Glow, ya MS Glow kategorinya bukan kosmetik jadi kalah gitu sih kurang lebih. Eh, Oh, oh iya nih, mumpung di PT, biasanya tuh kalau di PT Perorangan ini langsung kita ini bang, apa, upload logo segala macam gitu, ada ya? Eh, Kalau yang PT yang perseroan Nggak gitu ada kan, sih. oh nggak ada ya? Kalau Kalau yang di PT PT perseroan itu Perumahan kan nggak ada. begitu, Perorangan nggak ada. Oh, soalnya kan kalau di Nggak PT ada. yang itu kan kalau begitu pernah kan buat apa? Logo ini dia corporate terus anak perusahaan yang banyak banget itu dia bikin langsung Iya, didaftarin sama dia. Wah ini udah duitnya udah luar biasa, berarti emang emang nggak ada cuman yang perseroan itu baru ada ya. ya, yang perseroan yang benerannya gitu ya, perseroan yang benerannya ada memang. Tapi kalau PT Perorangan sih nggak butuh sampai upload logo sih. Cuma informasi data pribadi gitu, data pribadi kita KTP, NPWP, informasi pribadi lainnya. Lalu setelah itu daftarkan nama PT-nya, ada aturannya nanti dipandu juga misalkan pakai bahasa Indonesia semua, diutamakan tiga kata gitu. Terus nanti yang paling yang lamanya itu pada saat milih KBLI itu. KBLI itu untuk kita bergerak di bidang apa gitu. Misalkan jasa eh, desain website itu ada kategorinya sendiri. Jasa pelatihan misalkan itu ada kategorinya sendiri. Kita maksimal bisa milih sampai 10 KBLI sih. Oh di limit 10 gitu ya. Ya, maksimal sampai 10 KBLI. Apa nih forward manager, mungkin maksudnya yang tadi smarter mail ke Gmail kali ya. Ini direkam nggak? Sayang kalau nggak direkam, wah pastinya ini ilmu mahal sebenarnya ini. Forward manager itu Lanjut ini, deh. maksudnya mungkin Apa tuh? forward manager bagian forwardin proyek. Oh, Yang oh iya tadi, iya iya. Apa ya? yang Kalau tadi ada salah satu forward oh kayak iya subcon gitu di kan, yang Facebook. subconin Iya, proyek. iya. Dia apa lupa namanya gitu. Dia pokoknya terkenal gitu. Dia tadinya ngerjain bikin desain sama web gitu. Terus sampai Ya, dia pada tahap sekarang itu dia jadi project manager. Jadi dia ngambil sekian Masya persen Allah. yang lumayan tinggi, lumayan tinggi nanti sisanya itu buat yang benar yang eksekutornya lah gitu. Jadi yang bikin aplikasi segala macam gitu. Terus dia yang ngejawabin Hmm. pertanyaan eh, apa? Kok seolah-olah kok cuman apa cuman ke forward cuman ngelempar-lempar gitu tapi ngambil bagiannya lumayan gede gitu. Dijelasin kalau ya kita itu tanggung jawabnya gede soalnya kalau ada Iya, apa-apa nembaknya ke dia gitu kan. iya betul, betul. Iya. Nah itu repot kan, jadi Jadi kalau kalau di gimana. iya, jadi memang kalau beberapa klien memang tahu, maksudnya ini pasti kami lempar lagi ke tim di belakang ya, ke partner gitu ya. Tapi mereka nggak masalah karena apa? Yang dipegang kitanya gitu, yang bertanggung jawab Nah iya. kitanya. Kalau misalkan katakanlah yang di belakang nih kabur lah gitu ya, kabur ya kita yang tanggung jawab untuk cari penggantinya itu karena kan yang kontraknya dengan kita gitu ya, gitu. Iya sama ini ya berlaku ke semua lah gitu, ke desain juga aneh juga ada kerjasama gitu Iya, kan, nggak iya mungkin betul. desain ngurusin percetakan lah ngurusin apa ya, bisa aja kan, cuman Iya, iya. ya lebih baik dipakai waktunya buat yang lain. Jadi
Betul, betul. dengan kita ngerti alur, misalnya kita teman nih percetakan, oke kita kerjasama gitu kan. Ya dengan ngerti kita alur proses cetak gitu kan, kayak harga-harga gitu kan. Jadi ya kita nggak gampang dibohongin juga kan gitu kan. Gitu. Soalnya nanti kalau kenapa-napa kan ya kita juga ini dikejar-kejar gitu. Duit itu udah dibayar Iya, gitu kan. betul. Waduh repot Iya, urusan. karena uangnya masuk ke kita ya, bukan ke subkon ya, bukan ke partner gitu ya. Iya, yang siapa yang punya Slab ya, Slab Design kalau nggak salah ya, dulu yang ketipu gitu kan, yang Iya, di iya, iya. Jogja itu Mas. Iya ya itu dia juga gitu kan, waduh repot udah percaya tiba-tiba iya hilang, repot bayar ganti rugi. Tapi akhirnya ya jadi jalan, dia apa ikut sering menang kontes sampai punya studio sendiri sekarang gitu. Oh, Masya Allah. Lanjut nih, BMC apa ya Bang ya? BMC dan Kompro di Canva gitu. BMC itu biasanya kita kalau bikin usaha kan ada apa namanya, bisnis model kanvas. Jadi kalau kita bikin satu usaha atau biasanya BMC itu dipakai untuk usaha-usaha yang memang mau serius untuk besar, jadi tahu arahnya usaha ini mau kemana. Bisnis model kanvas kan di situ ada ininya ya, ada target marketnya siapa, cost-nya di bidang di sisi apa aja, terus revenue-nya berasal dari mana, terus key partnernya siapa aja, itu biasanya ada standar BMC ya, bisnis model kanvas. Itu di Canva juga ada kalau misalkan memang kita karena ini kan target postingnya itu untuk bikin satu perusahaan yang profesional, jadi punya bisnis model kanvas. Terus Kompro itu kan company profile ya, company profile fisik bentuk PDF atau di print gitu ya. Di Canva kan Oke, banyak banget tuh PPT gitu ya, template. PPT gitu. PDF aja sih. Kalau PPT kan bisa diedit Oh, ya. Cuma kalau PDF iya kan jadi udah tapi bentuk semacam final. semacam semacam buat kayak presentasi gitu kan. Teman suka bikin itu kan, dia Iya, buat laporan ke iya, iya kliennya betul. gitu kan. Ya, Iya, iya. oh iya iya iya. Iya, itu bikin bisnis model kanvas sama bikin apa namanya, bikin company profile itu insya Allah di Canva banyak banget. Anda juga biasa bikin kadang eh, bikin pitch deck gitu ya atau apa proposal ke klien ya, bikinnya di Canva aja semua ya, dan Canvanya masih free kok, nggak perlu yang berbayar juga gitu. Aduh, masya Allah nih kedai kafila nih. Dapat kupon dong nih. Kedai Dia bilang Kafila itu katanya tempat pakai nongkrong yang kemarin tuh Bekasi itu loh. iya. Iya. Pondok Gede Tuh, nanti nyaut aja lagi. nanti kita ngumpul di situ aja, Pak. Boleh insya Eh Allah. Iya jatuh harganya. istilahnya yang mudah dimengerti ini. Oh, ini apa nih ya yang belum dimengerti disebut aja gitu. Kadang-kadang kan eh kalau bagi kita ngerti, kita bagi teman-teman belum tentu Iya gitu. sih. Coba disebut aja Heeh. istilah-istilah yang Itu kayaknya yang lagi ngeledek, apa ya itu gitu. lagi ngeledek. Aduh, Itu yang megang akunnya itu apa, bisnismen juga itu kedai Kafila. asik. Udah lebih jago lah untuk urusan bisnis, untuk urusan apa namanya pitch deck, urusan apa invest bikin usaha udah jago itu kedai Kafila itu insya Allah. Ini ada yang nanya, kalau udah tahu belum nih yang daftarin PSE-nya wajib pakai NIP perusahaan atau pribadi? Ya, NIB ya. Jadi kalau udah bikin Iya, PT NIB. perorangan, terus udah punya website, terus mau daftarin PSE pakai NIB perusahaan atau pribadi. Kalau misalkan websitenya untuk PT-nya gitu ya, websitenya itu bukan, misalkan akan ada website untuk menjual diri sendiri gitu ya, tapi ini websitenya untuk menjual jasa layanan PT-nya, bagusnya sih NIB-nya juga NIB dari PT gitu, yang daftarin PSE-nya gitu. Jadi selaras saja PT perorangan, berarti NIB-nya juga untuk NIB untuk PT perorangan juga karena ada juga peruntukannya. Gitu sih, biar nanti administrasinya nggak repot. Oh, ada yang Dan nanya yang lagi nih. wajib daftar PSE itu kalau misalkan websitenya dengan tujuan menghasilkan revenue ya. Itu Allah alam sih. Sekilas sekilas tentang PSE. PSE itu yang kemarin ramai itu bukan sih? Iya, iya betul. Oh, Itu kan apa namanya udah mulai digalakan tuh sama apa namanya ah, sama Kominfo ya. Jadi apa website-website yang mendatangkan revenue termasuk kemarin yang
rame apa hub atau apa itu eh, PayPal segala ya PayPal. diblok karena belum bayar PC ya kemarin PayPal gitu. Karena tujuannya itu website yang mendatangkan revenue gitu. Kecuali kalau website hanya website blog atau website tulisan biasa itu sih nggak wajib daftar PC. Tapi kalau website untuk usaha itu ada ketentuannya. Cuma belum baca-baca detail sih apa namanya kategori apa aja yang wajib daftar ke PSE. Sering nanya nih, kalau untuk desain web itu apa perlu menggunakan Figma? Misal kita menggunakan Inkscape, apakah ada yang beda? Mau jawab, mau antum jawab atau aneh jawab nih? Kali antum lebih ahli nih. Iya, jadi Ana di Cakap Institut itu kan pakai Figma ya, karena ya menurut Ya. Ana juga itu udah terstandar lah sekarang. Adobe XD ya kalah lah, belum ada apa-apanya. Kalau pakai Apple ya pakai Sketch, kalau nggak salah Sketch. Itu juga kan eksklusif di Apple. Jadi banyak yang pada Ya, pakai Figma. Tapi kalau pakai tapi di kantor, Ana tuh cuma pakai Inkscape aja. Soalnya kalau Masya pakai Allah. iya kalau pakai Figma itu kita harus online masalahnya. Jadi memang lebih Ya, kenceng kalau teman-teman memang fokus gitu kan kerja tim nanti sering share-share eh, terus main prototype main di link-link gitulah halaman-halamannya itu bagusnya di Figma. Tapi kalau untuk yang skala kecil nggak perlu. Kadang-kadang juga aneh dulu kalau bikin website itu kadang-kadang nggak didesain sama sekali. Jadi klien minta referensinya apa? Referensinya ini A, B, C. Ya kita tinggal bikin aja gitu. Comot-comot yang ada gitu. Itu cuman salah satu proses yang mempermudah aja biar kita nggak bingung kita kayak gimana ya gitu. Karena itu didesain ya, dulu. ya, Sebenarnya kalau kalau kita ya pasti udah ini kan pengalaman kan. Nah, klien maunya gini langsung bikin aja gitu kan. ya, Bener ya, gak, Bang? betul. Kalau ada sendiri langsung Iya kan? Iya. nggak pakai langsung karena Anda kan bikin websitenya berbasis WordPress ya, berbasis WordPress. Eh, Plus untuk mempercantik desainnya itu dan mempermudah juga sih, itu pakai Elementor, udah terkenal juga kan Elementor ya. Itu biasanya langsung terjun aja di Elementornya gitu. Nah, iya. Tentunya setelah lihat ke referensi-referensi lain ya kita riset dulu yang ideal untuk klien kita seperti apa gitu ya. Tapi pakainya sih Elementor. Karena kalau bikin pandangan aneh ya kalau pakai WordPress itu pertama dari sisi eh, apa biaya juga lebih murah ya karena kita nggak butuh bikin basicnya dulu lah, bikin frameworknya dulu nggak perlu gitu ya. Dari sisi klien juga dapatnya pertama lebih murah, kedua juga lebih cepat untuk pembuatannya gitu sih. Yang, Sama ini yang Mas penting Dedi, apa? Masya Allah ini ada suhu nih Mas Dedi. Tim Iya, Elementor. dari segi apa ya? Yang penting kan maintenance ya. Jadi kalau kalau klien apa website yang bikin sendiri kan kita di charge-nya memang misalnya kalau kita buat misalnya gitu kan kita buat langsung pakai WordPress katakanlah 5 juta katakanlah gitu kan. Tapi setelah itu mereka kan ya urus sendiri juga bisa gitu kan. Tapi kalau ada Iya apa web-web betul. yang bikin sendiri mereka memang murah tuh 1,5 juta 2 juta tapi setiap tahun segitu bayarnya kan itu waduh luar biasa. Nah, dengan pakai Iya iya pakai WordPress ini kan dia juga open source kan. Jadi ya kalau ada bug iya atau apa betul. langsung tinggal di apa di update aja. Iya apalagi komunitasnya juga besar ya. Jadi kita dengan mudah nyari misalkan udah nggak dipegang sama developer yang lamanya, dioper ke developer lainnya, cari nih yang bisa benerin website WordPress. Wah itu banyak banget bejibun itu yang ininya. Iya iya betul betul. Jadi ya ya banyak yang bisa gitu. Orang teman aja dia nggak bisa dibilang kayak dia jualan baju di kota tua gitu. Dia jualan Wah baju, Masya Allah. jualan iya, tapi dia kalau udah pulang ke rumah buka laptop padahal laptopnya cuman seleran mungkin apa atau ngerjain pakai Iya Elementor iya. gitu kerja orderan begitu cuman Masya bayar Allah. landing page gitu kan suka pakai Elementor. Iya iya iya. Masya Allah. Ini di kedai kafilah tuh, antum aja yang baca. Masya Allah. Ya, kalau Chief Everything Officer itu berarti kan mulai sendiri semua. Nah, bagaimana agar kita bisa mulai delegasi ke orang-orang? Asik. Ya, sebetulnya pertanyaan bagus ini.
entah beliau nanya beneran atau ngetes ini beliau. Ya, sebenarnya kita yang nentuin ini ya, beban kerja sendiri, terus kan ada sebetulnya kalau di dunia kerja itu ada sebenarnya workload analisis ya, analisa beban kerja, beban beban kita tuh untuk satu pekerjaan dalam satu hari itu udah tinggi enggak gitu, udah kalau misalkan udah mulai kerepotan untuk handle sendiri, apalagi sambil ngerjain proyek, terus ternyata ada janji meeting juga dengan calon klien kan namanya Chief Everything Officer ya. Jadi Iya, malam semuanya ya. paginya paginya meeting dengan klien, siangnya bikin proposal, malamnya ngerjain proyek Iya, gitu betul. kan, proyek yang lain kan lumayan repot juga. Jadi kalau mulai mulai kita kita yang bisa ngatur sendiri sih manajemen waktu kita seperti apa gitu ya. Karena Ana juga pernah momen-momen tertentu tuh Ana sampai nge-hire pegawai gitu, nge-hire pegawai sampai 2 orang gitu, bener-bener Masya digaji, Allah. dikasih digaji bulanan, terus untuk komisinya ada per proyek dapat tambahan komisi sekian gitu ya, biar Oh, nambah semangat sih sebetulnya gitu ya. jadi Tuh. hitungannya freelance gitu ya. Nanti bagi di hasilnya gitu kan, bagi hasil gitu lah istilahnya, bukan. Enggak, Ana sih eh, apa ya? Bukan mungkin mirip freelance sih ya. Karena tapi tetap Ana waktu itu ngasih gaji bulanan, ngasih Oh, gaji bulanan ke 2 orang walaupun itu. lagi nggak ada proyek gitu. Iya, gitu. Wah, Ya kadarullah pada waktu oh, itu lagi rame sih. oh lagi rame. Kadarullah waktu itu Gue lagi rame. Lagi planningnya wah nih udah gede nih gitu. Jadi hire aja ya. iya, lagi rame ya udah di hire 2 orang, kita anak gaji gitu ya. Terus untuk nambah semangat biar karena gajinya juga anak belum bisa ngasih UMR ya, belum bisa ngasih UMR, tapi Iya. insya Allah gajinya layak lah. Dan anak juga nggak nentuin ini jam kerja, nggak bebas. Yang penting satu proyek selesai dalam waktu sekian hari ya, misalkan gitu ya. Dan kalau misalkan achieve ke situ, anak kasih tambahan bonus gitu, bonus komisi per proyeknya. Tapi itu pun bonusnya kecil ya, nggak sebanding dengan nilai proyeknya lah, gitu. Tapi ya Hmm. cukup untuk sebagai penyemangatnya mereka gitu, ada tambahan komisi. Nggak cuma, wah gaji sebulan segini, proyeknya megangnya banyak, repot banget ini gitu kan ya. Tapi ada penyemangatnya mereka, kalau selesai lumayan nih dapat tambahan sekian gitu kan. Kalau dikalikan beberapa proyek kan lumayan juga bisa nyamain gajinya juga gitu. Iya, apalagi pas yang corona kemarin gitu kan itu, waduh, banyak yang kesenangan kerja di rumah gitu. Jadi dilempar-lempar proyek di rumah aja dikerjain gitu kan. Walaupun ya Iya secara benar. nominal mungkin lebih kecil, tapi mereka kan di rumah gitu kan. Bisa kerjain Iya, iya. sekalian. Mas Babe Ibnu boleh nanti di-share rekamannya? Ya, insya Allah. Ini baru pertama kali Oh ini live ya. direkam. Eh kalau Anda baca-baca sih keterangannya nanti kalau udah selesai baru kayak ada di download gitulah si Oh, hasil live-nya. ya Ada lagi mau kebetulan tanya? Ana juga itu apa Anda apa tuh? namanya ngebangun IT bro nih, ini jadi CEO Chief Everything Officer dimulainya pas awal corona nih. Waktu itu sambil kerja, waktu itu masih sempat kerja daerah Cilandak, perusahaan swasta. 2020 tuh atau kapan Em, mulainya? mulai bangunnya kan 2020 pas waktu itu lagi zaman WFA tuh. Nah, Oh iya. sempet pas lagi zaman WFA itu di kantor Ana tuh jam kerja cuma sampai jam 2 siang gitu. Dan Oh, itu cuman ganti-gantian. kayak kucing-kucingan gitu atau gimana? Kan udah banyak yang Enggak, nggak cuma boleh tapi tuh ngeyel gitu atau gimana? aturan dari kantor, jam kerja cuma sampai jam 2 siang kan, tetap kantor Ana waktu itu kerja sih ini apa namanya ngikutin aturan Pemda DKI ya. Kan waktu itu cuma boleh sekian persen gitu, sekian persen. Nah, Ana kebagian giliran gitu. Jadi waktu itu sehari masuk, sehari WFA, sehari masuk, sehari WFA gitu ya. Nah, pada saat itu Ana kepikiran, wah ini udah langsung gas aja lah bikin usaha gitu kan. Kalau seperti ini khawatir ada terjadi PHK, ada macam-macam ya, Nah berbagai iya iya. kemungkinan gitu ya. Itu Ya, itu apa atasan manajer IT itu
nggak pernah masuk kantor sekarang. Jadi dia pas Masih corona dia udah iya keenakan ya. iya pas corona dia apa ya udah WFH gitu kan nih gaji dikurangi lah setengah mungkin atau nggak Iya, ngerti lah iya, punya betul. urusannya gitu kan. Potongan gaji. Setelah itu dia ya udah dia nyari-nyari orderan mungkin atau apa terus pas tiba-tiba mau ditanya bisa meeting nggak bisa lagi di Jepang. Waduh, Masya Allah. Lagi di karena lagi di Jepang. mana? Dia lagi di Aussie. Wah, luar biasa. Kenceng Cuma jadi ini ya di yang oh Ana pengen sharing ke teman-teman ya, yang misalkan teman-teman ada yang sempat ngalamin kayak Ana gitu, kerja sebagai pegawai tetap juga di satu perusahaan, plus ada usaha sampingan ya. Ya alhamdulillah sih Ana waktu itu sempat apa namanya belajar fikih muamalah juga gitu ya. Jadi kan kita ada akad dengan kantor ya. Akad dengan kantor itu seperti apa? Kita lihat dulu. Kalau kita kerja dari jam akadnya itu ya, jam kerja jam 8 sampai jam 5 misalkan. Nah, jam 8 sampai jam 5 itu kita nggak boleh ngerjain bisnis lah gitu. Entah jualan online atau buka project sampingan itu nggak boleh karena khianat terhadap kantor ya gitu. Jadi waktu itu tuh anak dapat keuntungannya karena jam kerjanya cuma sampai jam 2. Jadi lepas dari jam 2 baru anak ngerjain project tuh. Walaupun WFA iya. anak dan waktu itu waktu WFA walaupun di rumah dan lagi nggak ada kerjaan juga, ya anak nggak ngerjain project gitu. Anak nggak ngerjain Wah, proyek, standby aja gitu. Karena jangan sampai jam kerja yang punya kantor Ana zolim ngambil haknya kantor untuk ngerjain proyek Ana sendiri gitu. wah, Bahkan Masya kalau Allah. kalau apa namanya kalau ada proyek yang perlu visit kan waktu itu awal-awal masih banyak kerjain ini ya apa namanya IT infrastruktur ya jaringan ke kantor-kantor gitu ya. Ana izin, Pak, saya ke situnya di atas jam 2 gitu. Jadi kesananya biasanya sampai kantor kantor klien tuh pada asar biasanya. Karena Iya, nungguin iya, jam kerja kantor selesai dulu walaupun WFA ya gitu. iya, iya, iya. Kayak sama lah kayak tapi itu udah jadi IT bro udah didaftarin kan? Pada waktu itu belum didaftarin Oh IT belum. bro. Waktu itu belum tahu PT Perorangan. Kalau nggak salah PT Perorangan juga baru ada di tahun 2021 deh. 2020 belum ada. Iya. Tapi Iya, alhamdulillahnya iya. memang ada perusahaan-perusahaan yang nerima yang belum ada badan usahanya sih. Ya alhamdulillah bisa masuk kali itu. Pas izin Allah juga ya. Iya. Yang penting kan nggak tahu ya kalau versi anak gitu kan apa nggak mesti punya badan usaha juga gitu kan yang kadang-kadang Betul, kita betul. cuma punya nama aja kita cuma punya nama brand yang kita buat gitu kan. Eh, Iya, dan memang banyak juga teman-teman yang udah punya tim tapi mereka nggak punya badan usaha gitu. Yang penting mereka punya betul, nama betul. itu persepsi ya, maksudnya branding persepsi mereka tuh kayak wah ini udah luar biasa gitu. Pernah datang ke Iya, iya. ketemu klien gitu kan, Mas, Bapak Ibu Studio berapa orang karyawannya? Waduh, saya sendiri Pak. Masya Allah. Iya jadi persepsi mereka tinggi sekali jadi dengan kita kasih nama Iya, aja iya. tuh apalagi punya badan usaha resmi gitu kan dengan kasih nama Iya. apa punya brand lah gitu kan itu udah luar biasa persepsi mereka ke kita daripada pakai nama pribadi gitu kan. Ya mungkin nggak semua orang Betul. begitu. Iya betul. Itu juga yang Anda mau coba ini ya, mau coba angkat waktu itu yang dijualnya itu bukan ringginya gitu, tapi IT bro-nya. Orang lihat brandnya gitu ya. Orang Iya, lihat iya. brandnya walaupun ini oh ini ada satu usaha tapi belum punya legalitas gitu ya. Nah itu sebetulnya yang dibawa gitu ya, bukan ringginya. Jadi begitu apalagi kan di poin terakhir tuh di postingan Anda itu poin terakhirnya itu untuk kelola apa namanya untuk kelola invoicing, PO dan lain-lain, Ana pakai paper.id yang versi gratis ya. Ya kan poin Paper.id. terakhir. Ya, Kayaknya paper.id. nggak Wah tahu. itu Oh di buat ngelola Indonesia ya, Indonesia ya. invoice Indonesia paper.id. Oh, Itu buat nggak ada. Iya. template Iya. invoice tuh di situ semua terus ngelola mana yang sudah apa namanya mana yang sudah apa namanya mana yang sudah due date gitu ya invoice-nya udah belum dibayar atau mana invoice-nya baru dibayar setengah itu semuanya di Paper ID ada dan versi gratis itu. Oh iya iya mantap ya. Oh tapi ada yang versi berbayar juga ya? Atau gimana?
versi berbayar itu kalau kita butuh fitur ini, fitur stok gudang kan paper.id untuk segala jenis usaha ya. Kalau misalkan kita kelola toko retail dan perlu pergudangan, itu untuk stok gudang itu versi berbayarnya sama laporan keuangan yang lebih komprehensif sih, laporan keuangan yang lebih detail. Oke. Kalau Ana bisa pakai ya, yang dulu kan iseng aja, asal googling aja online online invoicing. Soalnya kan kalau di corporate itu, kalau klien-klien mungkin yang ya UMKM gitu kan, mereka nggak peduli gitu. Mas berapa harganya? Ya udah transfer aja gitu kan. Nah kalau yang corporate ini agak ribet kan, bener ya. Jadi Iya, iya, harus ada kita mau kirim, masih kita kirim invoice pakai nama pribadi, kita kasih logo kita, kita kasih iya, nama brand kita gitu, kasih oh ini harus iya, dibayar betul. due date sekian, terus nomor rekening, keterangan segala macam. Jadi kelihatannya kayak wah, padahal ya dikirimnya ke teman sebenarnya, cuman kalau pertanggungjawaban dia ke investor mungkin atau gimana, dia ya bikin lo gitu invoice-nya gitu, nanti langsung dibayar sama dia, langsung dibayar enak ya gitu. Birokrasi lah ya istilahnya, kalau Iya, main di betul. corporate itu. Mereka kan Iya main di, kalau corporate administrasi ya, untuk administrasi ya yang dipentingin gitu. sampai sampai beli apa ya, beli laptop aja di kantor, beli laptop minta yang udah yang dia ada apa sih pajaknya atau apa ya, pokoknya beli laptop ya, kita kan beli laptop beli aja kan, mereka nggak mau ya, mereka harus yang ada keterangannya gitu, pajaknya sekian persen, nanti ada hitung-hitungannya gitu kan, ribet lah pokoknya. Iya, Kita yang iya, biasa betul, beli laptop betul, betul. begitu-begitu aja, aduh pusing banget, harus ada yang begini kalau di corporate itu kan. Iya, iya, Nih betul. Mas Dedi, aduh, Paper ID bisa untuk pencatatan keuangan juga atau Bisa, gimana Mas? bisa. Cuma pencatatannya sederhana ya. Kalau mau yang lebih detail, laporan keuangannya lebih detail itu kita perlu ambil yang berbayar. Ini sharing aja ya sedikit ya. Ini contoh paper ID. Ini beberapa invoice. Nah ini kan kelihatan yang overdue-nya berapa, yang paid-nya berapa gitu ya. Oh, Jadi ini juga bisa kita lihat nih, misalkan ini. Kita bisa kirim invoice-nya. Kalau misalkan udah bayar, bisa buat kwitansi penjualan gitu. Kalau kita lihat ini ada template-nya juga sih. iya. Pokoknya teman-teman bisa coba sendiri aja gitu ya, biar ngerti Iya, gampang kan dia ya kan. coba sendiri aja di. Jadi gini, banyak kan kalau Anda suka bikin video gitu kan, banyak orang-orang yang ya freelancer pemula tiba-tiba jadi freelance gitu kan. Kalau sudut pandang Anda gitu kan, eh, kalau bisa kita tuh kerja dulu sama orang lain, kerja dulu sama orang lain, nanti kita pelajari, oh dia ada tim sales, kita belajar salesnya, ada tim apa kita belajarin gitu. Termasuk yang antum share ini juga kan hasil belajar selama ini kan gitu kan. Iya, iya, betul. Hasil belajar dari beberapa perusahaan ya. Jadi mekanisme jadi kita lebih memahami lah. Apalagi Ana yang di perusahaan pertama itu BUMN ya, perusahaan BUMN. Jadi Oh, di apa namanya, di sana di BUMN itu apa, perusahaan pemerintah itu seperti apa sih pola kerjanya gitu ya. Terus di perusahaan kedua Ana sempat pindah itu kan perusahaan swasta. Nah, di swasta itu seperti apa sih pola kerjanya, administrasinya dan lain-lain gitu sih. Jadi bisa lebih memahami alurnya gitu ya, dan bahkan mungkin bisa kita contek untuk usaha kita sendiri gitu. iya, jadi kalau banyak teman-teman kan ya mungkin ada jalannya masing-masing gitu, tapi banyak yang bingung sendiri gitu. Dia mau buka usaha, terus baby apa serba bingung gitu. Dia mau jualan gimana caranya gitu kan. Padahal kalau di kantor gitu kan, kita anak perhatiin tim sales gimana gitu kan. Itu cara mereka ngebujuk gitu kan. Kadang-kadang kita kan misalnya ada orderan, kalau nggak pernah ini ya, nggak pernah jam terbangnya masih kecil atau belum pernah belajar, kadang-kadang orderan klien nggak bales atau gimana, kita baper atau gimana atau marah-marah gitu, curhat di Facebook gitu kan. Padahal kalau di tim sales itu oh dulu lebih parah banget kayak kan. Kadang-kadang baru nelpon aja, oh dari mana, langsung dimatiin. Tapi mereka tuh nggak nyerah, mereka tuh gimana caranya tuh tetap Iya, iya, closing, iya. nggak peduli nggak peduli mereka itu sebenarnya butuh atau enggak gitu kan. Karena
banyak orang sebenarnya perusahaan-perusahaan itu kadang aneh juga sih. Mereka beli padahal kayaknya nggak dipakai sama mereka gitu. Ini banyak yang mereka beli ya karena apa? Terpengaruh ya, karena genjutsu ya, istilahnya. Ya, ya jadi itu Iya, ilmu-ilmu yang kita bisa pelajari sebenarnya kan kalau kita sempat kerja gitu di sama orang iya, iya. lain atau berorganisasi. Ya gitu Bang ya di apa di IT Bro diterapkan juga yang ilmu-ilmu yang udah didapat dulu kan. Ya, insya Allah sih, gitu. Karena kan kita juga waktu di kerja di eh, kantor atau satu perusahaan, apalagi udah menerapkan GCG gitu ya, Apa pastinya tuh kan kita GCG? interaksi dengan good corporate governance, GCG, good Asik, iya. governance. Jadi bagaimana mengelola satu perusahaan dengan apa namanya sederhananya sih SOP yang jelas lah semuanya, tata kelola perusahaannya yang jelas, yang sesuai best practice, sesuai industrinya gitu ya, GCG sesuai industrinya. Eh, ya, jadi kita ikut memahami juga kalau yang cara yang benarnya seperti ini gitu ya, sempat belajar lah gitu. Karena sempat berinteraksi dengan berbagai bidang divisi juga gitu. Ada yang nanya dia apakah langsung melaporkan perpajakan setelahnya bulanan dan tahunan? Ya, ya itu konsekuensinya kita punya PT perorangan ya. Tiap bulan kita perlu melakukan lapor apa? Perlu lapor pajak bulanan ya. Kalau Anda tanya ke KPP Pratama sih itu bulanan ya. Tiap bulan, tiap akhir bulan lapor. Kalau yang tahunan batasnya kan di akhir Maret kalau nggak salah ya. Gitu. Di akhir Maret Oh, tahun berikutnya gitu untuk lapor tahunannya. oh jadi setiap bulan kita eh, setor atau per proyek langsung setor, Mas? Enggak, tiap bulan. Tiap akhir bulan Oh, dikumpulin kita dulu gitu, lapor. diakumulasi. Iya, tiap bulan lapor kita ada penghasilan berapa aja. Kan kita daftar di ini. Kalau udah punya langsung daftar. Jadi stepnya gini, daftar PT Perorangan, terus minta nomor EVIN dan cetak kartu NPWP ke KPP Pratama terdekat gitu ya. Nomor EVIN itu digunakan untuk daftar di DJP online. Nah, kita daftar ke DJP online. Nanti kita ngikutin aja di alur di DJP online-nya untuk isi penghasilannya berapa, kita PT Perorangan nanti akan dibantu hitungkan oleh sistemnya ya. Kita akan kena 0,5% itu. Kalau yang tahunan Oh, sih itu semua usaha ya wajib itu juga sama sih bulanan dan tahunan semua jenis badan usaha wajib lapor. itu harus ada invoice segala macam gitu ya untuk bukti yang setornya itu Iya, atau gimana? pastinya. Dan kalau udah punya badan usaha, selain ada bukti invoice juga dicatat gitu ya, kita punya pencatatan, laporan keuangannya juga harus rapi sih. Misalkan uang masuk berapa, uang keluar berapa itu tercatat semua sih harusnya. Termasuk gaji CEO berapa gitu kan? Nggak mesti diatur atur Masya nggak Allah. nyomot nggak ambil gitu aja ya. Ya banyak konsekuensi lah kalau udah jadi badan usaha ya. Mungkin Mas bisa kasih pesan-pesan penutup aja lah buat teman-teman mungkin yang baru rencana jadi freelance atau buka usaha gitu. Dari ini kan ngangkat postingan anak kemarin itu yang punya usaha itu ya, punya usaha modal, Iya. punya perusahaan modal 200.000. Tapi intinya sih yang ingin disampaikan, kalau emang teman-teman punya ide menarik gitu ya untuk bikin satu usaha dan selama itu konsepnya udah jelas, ya jalanin aja dulu. Kekhawatiran itu nanti eh, kita tampung, tapi masalah kendala yang sebenarnya nanti akan ketahuan pada saat kita udah menjalankan usahanya gitu. Dan nggak usah sebetulnya banyak banget di postingan anak itu banyak yang nanya kayak pengen buru-buru pengen bikin PT perorangan dan itu nggak wajib sebetulnya kalau misalkan belum butuh badan usaha jangan buru-buru itu kalau belum siap gitu ya kalau belum siap untuk punya badan usaha jangan buru-buru bikin PT perorangan kalau selama ini udah cukup dengan menjadi freelance aja itu aja dulu gitu karena nanti kalau bikin PT perorangan akan diribetkan dengan berbagai macam hal administratif tapi di luar itu juga ya semuanya
apapun yang terjadi ya insya Allah semuanya atas izin Allah juga ya, atas pertolongan Allah kita banyak-banyak bersyukur dan berdoa juga kepada Allah supaya kita dilancarin atas semua usaha kita insya Allah supaya bisa mencari nafkah dari jalan yang halal dan murah juga insya Allah. Oke, Masya Allah, banyak yang bisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.